saya akan masuk ya ke materi yang saya janjikan, bagaimana strategi prospecting ke para pelaku bisnis MLM ataupun direct selling dan juga para pelaku bisnis insurance atau asuransi. Nah, saya sengaja tidak tulis materi atau juga belum tulis. Saya sebenarnya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk fokus pada apa yang saya sampaikan, bukan pada tulisan, ya. Dan ini untuk dilaksanakan, bukan hanya tulisan tinggal tulisan, ya, tapi dipraktekkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, bisnis kita ini ya sekarang ini memang sebagian besar yang sudah sampai pada posisi AM dan posisi AT itu rata-rata memang punya jam terbang di dunia MLM, direct selling maupun asuransi ya. Memang logikanya memang seperti itu. Nah, makanya ini saya ingin jelaskan ya, walaupun tidak bisa sangat lengkap karena waktu, saya berusaha untuk tidak terlalu lama ya, maksimal 1 jam selesai. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Ini yang perlu diperhatikan ya, pengetahuan-pengetahuan yang perlu diperhatikan jika kita prospek ke para pelaku bisnis MLM maupun asuransi ya, termasuk direct selling kita golongkan sebagai MLM. Jadi yang pertama Bapak Ibu, jadi ada 2 kelompok untuk pebisnis ini ya, di pebisnis MLM maupun asuransi. Jadi kelompok pertama yang terbuka dengan sesuatu yang baru termasuk Fingo ya, dan yang kelompok kedua yang menutup diri ya. Sebenarnya semua para pebisnis MLM, direct selling maupun asuransi itu sekarang sedang galau ya. Karena apa? Income-nya real turun. Bapak Ibu bisa cek ya, sekarang ini perdagangan MLM terutama itu sangat berat sekali, apalagi dengan posisi pandemi corona ini, orang susah untuk ketemu, orang susah untuk keluar ya, pergerakannya dibatasi dengan berbagai protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Omset para pebisnis MLM dan juga asuransi itu turun sangat drastis, otomatis income dan komisi mereka pun turun juga. Nah, itu salah satu fakta di lapangan. Yang kedua Bapak Ibu, jangan berdebat dan jangan menggurui mereka ya, ajak diskusi dan dengarkan dulu mereka bicara ya, karena mereka sudah punya jam terbang panjang dalam dunia lapangan. Jadi seandainya kita datang langsung menggurui mereka, rata-rata akan menolak. Tapi dengarkan dulu, kita ajak bicara, biarkan mereka yang bicara dulu. Nah, kalau kita sudah dikasih kesempatan ya, kita berikan informasi tentang Fingo ya, ajak atau bantu mereka daftar sebagai shopper dulu, kenalkan aplikasinya, tunjukkan di handphone kita maupun di handphone mereka ketika daftar, ini loh aplikasi Fingo seperti ini. Hal-hal kelebihan di aplikasi pun banyak sekali dibandingkan dengan aplikasi marketplace yang lain. Silakan tunjukkan ya, itu akan menjadi sesuatu nilai tambah untuk mereka tertarik pada Fingo ya. Dan juga ya setelah mereka terdaftar sebagai shopper ya, ajak untuk ikut dalam support system Fingo kita ya, ajak ke grup WA ya, ajak ke Zoom meeting, ajak juga ke grup Telegram. Sekarang ini sudah ada grup Telegram. Nah, dari si support system ini mereka akan mendapatkan informasi yang banyak dan pada akhirnya akan serius di Fingo. Nah, kelebihannya apa jika kita bisa mengajak mereka masuk dalam tim kita? Mereka itu memang sudah punya relasi. Jadi para pebisnis MLM dan asuransi itu sudah punya relasi dan juga punya pengalaman lapangan yang biasanya panjang ya, dan susah-susah pun mereka sudah lakukan. Nah, ini yang salah satu kelebihannya. Jadi ketika mereka mengerjakan yang susah pun bisa ya, ketika mengerjakan yang jauh lebih mudah itu pasti lebih bisa. Jadi ini yang istilahnya apa, perlu diperhatikan. Jadi kita tidak usah ajari mereka, mereka akan jalan sendiri kalau mereka sudah yakin dengan Fingo ya. Rata-rata seperti itu dari pengalaman saya. Nah, kalau mereka tanya apa kelebihan sistem afiliasi Fingo, jelaskan ya. Tapi cara menjelaskannya harus dengan bijaksana, tanpa menyudutkan ya dunia yang sudah mereka geluti
bertahun-tahun ya, dunia MLM, direct selling maupun asuransi itu jangan pernah menyudutkan. Jadi MLM itu ya sejarah ya. Jadi selama ini mereka sudah menggelutinya dan bahkan juga sudah mendapatkan hasil yang bisa sangat besar di dunia MLM, dunia asuransi. Jadi jangan sampai kita terkesan menyudutkan dunia MLM, dunia asuransi ya. Nanti kita akan ditolak. Jadi ini salah satu strategi yang harus Bapak Ibu penuhi ketika Bapak Ibu ingin istilahnya apa, mengajak mereka untuk bergabung membangun jaringan Fingo. Nah, yang keempat Bapak Ibu ya, kalau istilahnya apa, hal-hal apa kelebihan Fingo terhadap MLM. Jadi antara lain ini ya, di Fingo itu kita hanya sekali bayar ya. Di awal saja ketika kita upgrade ke prefer shopper, ke PS. Nah, sementara di dunia MLM ya, kalau asuransi tidak ya, asuransi beda sedikit. Di dunia MLM maupun di direct selling ya, itu mereka harus setelah membayar yang pertama, setiap bulan mereka juga harus membayar dalam bentuk apa? Tutup poin ya, untuk mendapatkan cashback di sana ataupun komisi, pasti mereka harus ada kewajiban tutup poin bulanan. Dan yang jelas ini juga menjadi kelebihan dari Fingo. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kelebihan Fingo tidak perlu jualan door to door, ya, tidak perlu presentasi kemana-mana. Nah, kalau di MLM ya, saya sendiri pernah menggeluti di dunia MLM ini, kita harus presentasi ya, bahkan kita harus menjual ya. Kesannya memang door to door karena memang kita harus datang, harus demokan produknya, kita harus presentasi, ngisi arisan, ngisi acara kemana-mana, itu sesuatu yang memang harus dilakukan oleh para pebisnis MLM maupun direct selling. Nah, di Fingo tidak perlu itu. Nah, yang berikutnya kelebihan Fingo Bapak Ibu, Fingo bisa dikembangkan 100% online. Sementara MLM atau direct selling itu tidak bisa. Kalau asuransi beberapa sudah mengembangkan sistem online, cuma juga tidak sangat sempurna. Kalau MLM ini yang mengembangkan sistem online-nya itu bisa, tapi hasilnya pun tidak maksimal. Kenapa? Karena memang era Bapak Ibu. Jadi ini untuk pengetahuan kita harus disampaikan secara bijaksana ke para pelaku bisnis MLM ya. Memang eranya MLM sekarang sudah telat ya, dari seandainya itu sebuah evolusi, itu sekarang sudah tidak zamannya MLM. Karena apa? MLM jelas secara sistem tidak akan bisa bersaing ke depan. Karena sekarang ini zamannya, eranya orang mendapatkan harga pabrik. Orang bisa belanja langsung ke pabrik hanya dengan satu istilahnya apa? Satu perantara. Nah, contoh Fingo ini hanya satu perantara. Ya, satu perantara ya, Fingo ini perantaranya dari pabrik di Fingo langsung kita jual ke pasar. Nah, itu hanya satu perantara. Sementara ya, kalau MLM ini harganya itu pasti harga tidak normal. Nah, Fingo harganya harga normal, bahkan dengan yang ada di pasaran, di toko atau di marketplace lain, Fingo sangat kompetitif, sangat bersaing ya. Dengan ditambah diskon, Fingo akan menjadi sangat murah harganya ya, karena di PS, di AM maupun di AT itu secara pribadi personal mendapatkan diskon sampai dengan 15,6% kalau di posisi AT. Nah, ini sesuatu yang nilai lebih. Nah, sementara kalau di MLM ataupun direct selling ya, ini untuk pengetahuan Bapak Ibu ya, bahwa produknya itu terpaksa untuk pricing ataupun harga itu harus di markup ya, minimal 3 kali ya, bahkan sampai dengan 10 kali lipat dari harga normal. Makanya perusahaan-perusahaan MLM ini rata-rata produknya memang unik ya, produknya tidak ada di pasaran, produknya tidak ada di tempat lain, bahkan seandainya ada di pasaran mereka akan memberikan label atau nama produk yang pasti berbeda. Kenapa? Biar tidak kelihatan kalau di markup, biar tidak kelihatan kalau harganya dilipat kalikan. Nah, ini memang strategi dunia MLM seperti itu ya. Jadi ini sesuatu yang kelebihan Fingo ada di sini. Ini titik poin yang sangat utama. Sehingga apa? Produk yang sama ya, seandainya itu di MLM kan ya harganya pasti 3 sampai 10 kali lipat, dan ini sudah tidak zaman, tidak bisa. Seperti itu masyarakat atau pasar nanti yang akan menilai bahwa produk yang harganya terlalu tinggi dibandingkan dengan manfaatnya, itu otomatis pasti pelan-pelan akan ditinggalkan pasar. Nah, Fingo sebuah
sistem yang menyempurnakan untuk apa? Menguntungkan konsumen. Konsumen mendapatkan produk langsung harga pabrik. Intinya seperti itu. Ini poin yang sangat utama. Tapi sekali lagi jelaskan secara bijaksana, ya, secara bijaksana. Jangan sampai menyudutkan atau menggurui. Nah, untuk pengetahuan kita ya, kalau istilahnya kalau sekarang sistem MLM itu sudah ketinggalan zaman. Kalau sistem Fingo ini sedang tren karena sampai dengan 10 tahun ke depan, kalau MLM maupun direct selling ya sebaliknya anti tren. Jadi memang sudah tidak zaman. Tapi ini sekali lagi harus disampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik dan bijaksana tanpa menggurui, tanpa menyudutkan. Nah, efeknya otomatis Bapak Ibu juga sudah sangat paham ya, sangat tahu ya bahwa kalau kita sekarang membawa produk MLM, menawarkan, orang itu sebenarnya kan rata-rata sebagian besar akan menolak ya. Kalaupun menerima sebenarnya kan hanya karena sungkan ya. Nah, ini susah sekarang untuk menjalankan istilahnya apa? Produk MLM maupun membangun sistem membership MLM yang besar seperti zaman 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu sangat susah. Sementara kalau kita mengajak orang untuk ikut Fingo itu jauh lebih mudah, bahkan ya kita sampaikan ya sebenarnya sangat mudah sekali karena memang trennya memang sedang seperti yang Fingo tawarkan. Nah, ini untuk MLM maupun direct selling. Nah, khusus untuk asuransi Bapak Ibu ini agak berbeda sedikit yang kita tawarkan atau kita diskusikan dengan para pelaku bisnis asuransi itu titik poinnya ada di masalah cashback ataupun komisi ya. Kita bisa berdiskusi ya karena memang secara umum komisi Fingo itu makin lama makin besar, apalagi satu makin besarnya dari personal saja. Ketika dari posisi PS dapat istilahnya apa, potongan harga 10% kalau kita belanja, ketika naik di posisi AM sudah 14% potongannya, up to ya kalau sudah di posisi AT sudah 15,6%. Kita berhak mendapatkan potongan sampai sebesar itu. Tapi tidak semuanya segitu. Ada produk yang kurang dari itu karena memang sudah ada promo besar di Fingo. Nah, ini kalau di asuransi ya itu sebaliknya. Di kita makin lama hak kita maupun cashback yang kita terima dari pribadi maupun tim itu makin lama makin besar. Sementara kalau di asuransi itu sebaliknya, makin lama makin kecil. Saya juga sudah pernah mencoba ya, bahkan sampai hampir 1,5 tahun saya ikut berusaha membangun jaringan asuransi ya, tidak usah saya sebutkan asuransinya. Saya belajar banyak di sana, tapi untuk cari uang banyak agak susah ya. Terus terang ya, dalam arti di asuransi yang saya tahu, saya ketahui dan saya lakukan di sana dan juga saya terima karena saya juga sudah pernah menerima istilahnya apa, komisi dari asuransi ya, itu hanya tahun pertama dan tahun kedua saja yang besar ya. Tahun pertama itu rata-rata bisa 15-30% dari premi yang kita jual ya. Di tahun kedua pasti turun ya, mungkin antara 5-10%. Nah, di tahun ketiga dan selanjutnya itu kadang kita hanya dapat 0,5% atau 1% atau bahkan bisa kurang. Silakan. Rata-rata di asuransi manapun itu konsepnya seperti itu. Kalau masalah angkanya bisa beda-beda. Tapi rata-rata tahun ketiga, keempat sampai tahun ke-10 itu sangat kecil sekali. Padahal ya kerjanya makin besar Bapak Ibu. Ya, kalau kita menjadi agen asuransi di tahun ke-3, 4, 5 sampai ke-10 itu mereka sudah mulai banyak mengambil manfaat dari asuransi yang kita tawarkan, yang kita jual ke mereka. Sehingga apa? Untuk klien, untuk istilahnya apa? Mengurus asuransi mereka itu ya mereka akan telepon kita ya, akan menyuruh kita dalam tanda kutip untuk membantu mereka. Sehingga apa? Makin lama komisi kita makin kecil, tapi tugas kita makin berat ya. Dan hak konsumen memang jika kita tidak melayani dengan baik, mereka akan semacam tidak terima, menggerutu atau bahkan mungkin ya jadi hubungannya tidak baik dengan kita. Ini di asuransi seperti itu Bapak. Rata-rata sama ya. Perusahaan asuransinya banyak tapi konsepnya hampir sama. Jam terbangnya di asuransi bukan hanya 5 tahun tapi bisa 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun. Dia berpindah dari leader asuransi di perusahaan A berpindah ke leader asuransi di perusahaan B dan selanjutnya.
Nah, ini yang membuat mereka sangat cepat. Karena apa? Ya mereka sudah punya jaringan. Kalau Bapak Ibu sekarang ini memulai membangun usaha di asuransi, ya agak susah, ya. Walaupun memang kita sangat perlu asuransi, tapi sekarang sudah ada BPJS ya, dan juga asuransi yang memang dikeluarkan oleh bank ya atau bank S itu kalau kita sebagai agen asuransi lepas akan sangat susah untuk bisa mendapatkan komisi yang besar, itu agak susah. Tapi monggo silakan Bapak Ibu bisa uji yang saya sampaikan ini. Ini berdasarkan pengalaman saya. Bisa betul ya, bisa juga tidak. Masing-masing berbeda. Tapi insya Allah rata-rata sama seperti itu. Ya, nah ini untuk asuransi Bapak Ibu yang poin-poin pentingnya memang kita harus sampaikan ya bahwa memang di Vinggo sekali lagi cashback-nya makin lama makin besar dan trennya ke sana Bapak Ibu. Sementara kalau di asuransi diakui atau tidak kita tidak usah menyudutkan ya dengan cara yang baik menyampaikannya, komisi mereka untuk satu premi itu rata-rata akan makin turun. Ini poin penting di situ dan memang ya tingkat kesulitan untuk prospek agen asuransi ke nasabah itu memang jauh lebih susah sekarang. Ya, jauh lebih susah apalagi dengan situasi wabah corona ini akan semakin susah lagi. Yang offline saja susah apalagi prospeknya secara online. Bapak Ibu bisa bayangkan prospek online offline yang ketemu langsung dikunjungi itu saja untuk istilahnya apa disetujui atau closing istilah mereka ya itu bisa pertemuan ke-3, ke-5 atau bahkan pertemuan ke-10 atau sudah 10 kali kunjungan tidak closing juga banyak, diasuransikan seperti itu. Nah, itu offline, apalagi jika prospeknya dilakukan secara online, akan jauh lebih susah Bapak Ibu. Tapi itu boleh diuji ya apa yang saya sampaikan ini. Nah, untuk yang asuransi ini juga sama dengan yang MLM ya Bapak Ibu, sekali lagi jangan pernah menggurui mereka. Karena apa? Ya pasti, ya secara umum memang orang tidak suka digurui, ya. Orang tidak suka istilahnya apa? Dijelek-jelekan profesi yang mungkin sudah dijalaninya puluhan tahun, itu pasti tidak suka, ya. Jangan pernah melakukan ini, tapi ajak diskusi, ya. Jadi teman ngobrol yang baik dulu. Kalau itu sudah dilakukan dekat, itu bahkan mereka akan kita belum ngomong pun itu mereka akan tanya. Nah ini pengalaman saya. Jadi ke orang asuransi yang baru pun yang saya baru kenal ya kita terapkan teori ini ya. Pada akhirnya mereka akan tanya ya bisnisnya apa toh? Ya kalau orang Jawa jadi bisnismu apa toh gitu. Nah kita sudah kalau dia sudah tanya seperti itu udah kesempatan masuk ya dikasih jalan tol ketika kita jelaskan kelebihan Vinggo mereka pasti juga pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan yang bermutu ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau ketemu dengan leader asuransi, leader MLM, direct selling itu siap-siap. Karena apa? Pertanyaannya pertanyaan yang bermutu ya. Artinya apa? Kadang kita susah menjawab kalau kita belum menguasai. Nah, makanya Bapak Ibu di support sistem Vinggo kita silahkan kuasai materi ya karena memang itu pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan muncul ketika di lapangan nanti ya dan tidak usah khawatir seandainya belum bisa terus terang Bapak Ibu sampaikan saja yang ini saya belum bisa ya akan saya tanyakan dulu ke leader inviter kami tanyakan saja nanti kita akan bantu ya siapapun yang ada di tim Vinggo kita untuk keperluan informasi pasti dengan terbuka akan memberikan ya akan membantu apalagi ada Pak Taufik yang ya pasti ya terakhir nanti kalau kita tidak tahu ya tanyakan ke beliau insya Allah tahu kalau Pak Taufik sampai tidak tahu beliau akan cari lagi informasi ke Vinggo pusat langsung ini memang secara sistem seperti ini jadi nggak usah khawatir kita ada di belakang Bapak Ibu. Nah ini yang teori-teori ini itu ya memang sebaiknya langsung dipraktekkan tidak usah diteorikan ke lapangannya seperti ya ke lapangan saja ya ke lapangan saja karena memang kalau sebanyak apapun teori yang bisa kita berikan itu yang terbaik ya dilakukan, dilaksanakan. Nanti lapanganlah yang akan menyempurnakan jam terbang kita. Jadi lakukan saja di lapangan ya. Ini pengalaman ya tidak tentu cocok dan baik sekali lagi yang saya sampaikan belum tentu cocok untuk Bapak Ibu tapi saya sudah melakukan ya. Nah rata-rata dari ini secara umum ya karena materi kita bagaimana prospecting ke
pebisnis MLM, direct selling dan asuransi. Kalau itu kita anggap 10 orang yang kita kenalkan, yang kita prospek ya di golongan pebisnis itu rata-rata 2-5% itu akan gabung ya, 2-5% akan gabung ya. Nah, sebentar Bapak Ibu, ada sedikit ya saya share lagi ya. Jadi antara 2-5 orang dari 10 yang kita ajak, yaitu angkanya kira-kira seperti itu Bapak Ibu, angkanya ya. Jadi nggak usah khawatir. Saya pun sering gagal ya. Saya pun sering istilahnya ditolak ketika prospek mereka, karena ya memang tadi yang di awal saya sampaikan ada 2 golongan ya, 2 golongan. Ada yang terbuka menerima sesuatu yang baru, ada juga yang memang menutup diri. Nah, kalau yang sudah menutup diri ini sudah nggak usah dilanjutkan sementara sampai nanti Minggu Indonesia buka, datangi lagi. Karena apa? Mereka pasti akan membuka diri kalau Minggu Indonesia sudah buka. Nah, sekarang ini ya, berikan kontak kita ya. Kalau kontak kita sudah kita berikan, Bapak Ibu nanti kalau istilahnya tertarik untuk mendapatkan informasi tentang Vinggo ya, mendapatkan informasi saja, jangan tertarik untuk gabung Vinggo, belum tentu mereka tertarik. Tapi kalau ingin mendapatkan informasi tentang Vinggo, silahkan hubungi saya, itu lebih bisa diterima oleh mereka ya. Nah, pada akhirnya ya sebenarnya kita mengajak mereka untuk gabung, cuma bahasanya tidak boleh langsung, tidak pas lah. Kalau nanti kalau mau gabung hubungi saya, mereka biasanya sudah lebih menutup diri. Tapi kalau butuh informasi tentang Vinggo, silakan hubungi saya. Agak berbeda ya, secara psikologis agak berbeda. Nah, ini teori-teori ini hanya dilakukan saja, jangan diteorikan tapi dilakukan, karena memang mereka ini sebenarnya jadi di golongan pebisnis MLM, direct selling maupun asuransi itu sekarang sedang galau sebenarnya Bapak Ibu, sedang mencari peluang baru karena cashback mereka, komisi mereka itu sekarang pasti turun. Silahkan dicek ya, pasti turun. Dan Bapak Ibu juga ini yang ikut Zoom meeting ini, saya yakin sebagian diantaranya juga para pelaku bisnis MLM, direct selling maupun asuransi ya. Bapak Ibu bisa cek ya, kenapa sekarang Vinggo jauh lebih mudah semakin ke sini ya. Itu karena memang mereka sudah mulai mendapatkan jawaban di Vinggo. Kalau mereka di awal-awalnya informasinya sedikit, sekarang sudah mulai banyak, sehingga mereka dari yang awalnya mungkin masih menutup diri, sekarang pun mulai membuka diri. Nah, contoh misalnya, ya statistik menunjukkan bahwa tim Vinggo kita di bawah jaringan Pak Taufik ya sekarang ini sudah 100.000 orang lebih. 100.000 orang Bapak Ibu ya. Di jaringan saya aja per hari ini sudah 30.000 orang ya di jaringan saya ya, di tim saya ke bawah ya, artinya tim saya ke bawah itu sudah ada 30.000 orang. Kalau Pak Taufik karena memang lebih luas lagi sudah sampai 100.000 orang lebih. Ini sesuatu yang bisa kita baca bahwa memang Vinggo ini diterima ya, Vinggo ini diterima. Nah, ini untuk menguatkan apa yang saya sampaikan ini, dan juga ini juga bisa nanti istilahnya menjadi bukti bahwa yang saya sampaikan bukan hanya omongan ya. Ini akan saya putarkan video yang saya buat tanggal 9 Juni lalu ya, pas tanggal 9 Juni ya kemarin ya, 2 hari yang lalu itu saya membuat video untuk testimoni grup saya sebenarnya tentang cashback yang saya terima ya dari Vinggo, dan saya tunjukkan juga cara withdrawal. Karena apa? Mereka mempertanyakan bisa WD nggak, bisa withdrawal nggak, bisa ditarik nggak nanti cashbacknya, karena kita masih ikut Vinggo Malaysia. Nah, ternyata tidak pernah ada hambatan ya untuk kita withdraw. Bahkan saya, Pak Taufik, dan leader-leader AT lain ya, AM lain itu setiap minggu WD Bapak Ibu. Jumlahnya ya mulai dari 1 juta sampai 50 juta. Kalau Pak Taufik 50 juta. Nah, kalau kita lihat saja video ini, semoga video ini bisa menambah motivasi sebelum nanti saya tutup ya.
mohon mungkin untuk bisa diputar videonya. Pak Taufik minta tolong ini kita putar